Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Islahuddin. Saya dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Mesin Prodi D3 Alat Berat. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem dan cara kerja hidrolik elektronik unit injektor pada electronic engine. Pada electronic engine, masing-masing silinder memiliki satu injektor di atasnya dan dikontrol secara elektronik oleh ECM seberapa banyak bahan bakar yang diinjeksikan atau fuel delivery dan kapan waktu penginjeksian atau injection timing. HEUI memanfaatkan oli engine yang dinaikkan tekanannya untuk melakukan aktuasi pada injektor. Nah, injection pressure yang dihasilkan dari HEUI ini mencapai 23.500 PSI. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem HEUI pada engine 3408E atau engine 3412E. Dapat dilihat pada skematik berikut bahwa fuel system pada HEUI ini diintegrasikan dengan hidrolik untuk melakukan aktuasi, berbeda dengan injektor yang lainnya. Di sini terdapat 3 komponen utama pada HEUI pump ini yang dapat membangkitkan tekanan dari IAP atau injection actuation pressure yang digunakan untuk sebagai oli yang digunakan untuk menekan injektor pada saat melakukan aktuasi. IAP ini membangkitkan tekanan oli engine dari 45 sampai 60 PSI menjadi 725 sampai 3100 PSI yang digunakan untuk melakukan injeksi. 3 komponen itu adalah IAP sensor yang membaca tekanan aktual dari pressure yang ada pada oil manifold, kemudian dikirimkan ke ECM sebagai kontrol, kemudian ECM akan membandingkan tekanan aktual dengan tekanan desire atau tekanan yang diinginkan oleh ECM. Selanjutnya ECM akan terus mengirimkan sinyal secara kontinu kepada solenoid IAP control valve untuk membuka dan menutup poppet valve. Semakin besar arus yang dikirimkan oleh ECM akan semakin besar pula penutupan pada jalur yang ada di IAP control valve itu. Untuk fuel sistemnya sendiri sama seperti fuel system kebanyakan, dimulai dari fuel tank, kemudian primary fuel filter dan water separator untuk disaring, ditransfer dengan transfer pump melalui ECM untuk mendinginkan ECM, kemudian ke secondary fuel filter untuk disaring kedua kalinya dan kemudian didistribusikan ke masing-masing injektor. Di dalam cylinder head engine terdapat fuel gallery yang digunakan untuk menghubungkan masing-masing injektor, dan sisa bahan bakar yang tidak diinjeksikan akan kembali ke fuel tank dan akan melalui pressure regulating valve atau orifice bleed valve yang berguna untuk menjaga tekanan di dalam fuel manifold agar tetap bertekanan sekitar 60 PSI. Hal ini akan menjaga ketika injektor akan melakukan injeksi, sudah tersedia fuel di dalamnya. Kemudian fuel yang lolos akan keluar dan akan dikembalikan ke fuel tank. Untuk injektor dibagi menjadi 3 grup, yaitu valve body group, barrel group, dan juga nozzle group. Untuk valve body group sendiri, terdapat poppet valve di dalamnya dan juga solenoid yang diaktifkan oleh ECM dengan tegangan sekitar 75 sampai 105 volt DC. Yang mana nanti solenoid akan menghasilkan kemagnetan dan menarik poppet valve ke sebelah kanan, sehingga akan terbuka seperti ini dan membuka jalur baru dari oli yang bertekanan untuk melakukan injeksi. Oli tadi dibangkitkan oleh HEUI pump, yang mana oli bertekanan sekitar 725 PSI sampai 3100 PSI akan masuk ke dalam chamber ini dan akan menekan intensifier piston. Tekanan pada intensifier piston ini sama seperti oli yang keluar dari sini. Tetapi pada ujung plunger, tekanan yang dirasakan di ujung plunger akan berlipat 7 kali lipat lebih besar daripada tekanan yang dirasakan intensifier piston karena luas permukaan area. Intensifier piston menekan ke bawah, plunger akan turun, dan bahan bakar yang tersedia di dalam barrel akan tertekan ke bawah untuk dilakukan injeksi yang diteruskan ke bagian nozzle. Pada nozzle, ketika tekanan bahan bakar melebihi 4500, maka valve akan terbuka dan mengangkat check valve ke atas, kemudian bahan bakar akan keluar dari ujung nozzle tip. Dan di sini terdapat orifice sehingga fuel akan melakukan atomisasi atau pengabutan, dan inilah langkah injeksi. Pada akhir langkah injeksi, solenoid akan kehilangan arus dari ECM atau dalam artian ECM men-de-energize solenoid ini sehingga poppet valve akan bergerak ke sebelah kiri dengan bantuan gaya spring.
Nah, oli yang bertekanan di dalam chamber ini akan keluar melalui fan hole, dan fan hole ini akan terhubung langsung ke valve mechanism. Jadi, oli akan langsung jatuh di antara valve mechanism. Pada saat langkah injeksi berakhir, fuel yang bertekanan tadi akan kembali ke atas dan menutup reverse flow check valve agar menjaga tekanan di dalam nozzle tetap ada sekitar 3000 psi. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan atau untuk menyediakan fuel tetap berada di dalam nozzle sampai injeksi berikutnya. Selanjutnya, operation system pada HEUI dan IAP control valve, yang mana sistem ini digunakan untuk membangkitkan tekanan oli engine sampai 3100 psi. HEUI pump ini mengambil oli engine dari sistem lubrikasi, kemudian dibagi menjadi dua, yaitu sistem lubrikasi dan juga sistem HEUI, yang akan dibangkitkan tekanannya oleh HEUI pump ini. Pada HEUI pump terdapat IAP control valve atau injection actuation pressure control valve yang berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik dari oli yang dikeluarkan oleh HEUI pump itu sendiri. Cara kerja dari IAP control valve ini memanfaatkan solenoid yang diatur oleh ECM juga, dan ketika solenoid ini aktif, maka poppet valve ini akan tertarik ke sebelah kanan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Ketika poppet valve bergerak ke sebelah kanan, maka poppet valve akan menutup jalur pada IAP control valve, sehingga tidak ada aliran oli hasil dari pembangkitan tekanan yang dibuang melalui drain. Dan sehingga semua oli akan dialirkan ke sistem untuk melakukan injeksi. Selanjutnya, ketika pressure limiter operation atau terjadinya limit pada tekanan yang dikeluarkan oleh output pump. Ketika tekanan dari output pump itu melebihi 3700 psi, maka pressure limiter beroperasi. Pada saat ini, HM tidak lagi mengirimkan sinyal atau meng-de-energize solenoid ini dan membuka tekanan yang ada di chamber ini ke drain. Tetapi karena tingginya tekanan, maka output pump masih terasa lebih daripada 3700, sehingga pressure limiter spool beroperasi. Ketika beroperasi, limiter spool akan bergerak ke sebelah kiri karena terdorong oleh tekanan yang ada pada output pump. Dapat dilihat pada gambar ini, pressure limiter spool membuka jalur baru yang terus membawa oli untuk menekan ke displacement control piston, sehingga displacement control piston akan mendorong swatch plate menuju ke minimum angle, sehingga pada posisi ini swatch plate akan di-stroke dan output akan berkurang. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.